Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan kembali pengajian rutin kita, di mana pada kesempatan yang baik ini kita akan bersama-sama mengkaji tentang nasihat Rasulullah Muhammad SAW, bahaya lari dari para ulama. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i. Akan datang suatu zaman di mana para umatku akan lari dari para ulama dan fuqaha. Apa yang terjadi? Fayabtaliyahumullahu bithalati baliyatin. Maka ketika umat Rasulullah Muhammad SAW itu menjauh dari para alim ulama dan para fuqaha, maka Allah akan mendatangkan bagi mereka dengan 3 ujian. Apa yang pertama? Ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan mengangkat barokah dari pekerjaan mereka. Jadi mendekat kepada alim ulama, meminta nasihat bagaimana apa yang kita kerjakan itu menjadi berkah, menjadi penting. Kenapa kadang-kadang orang kalau bekerja perasaannya apa yang dikerjakannya itu seakan-akan itu hasil kerja tangannya. Lupa kalau kemudian Allah itu menggerakkan kita semuanya agar kita ini mencari rizki yang dari situ sejatinya ada barokah dari Allah. Nah, yang sulit itu meyakini bahwa apa yang ada di hadapan kita semua, rizki yang kita terima itu sejatinya adalah merupakan berkah yang Allah berikan kepada kita semua. Itu akan menjadi sangat bermanfaat bagi kita semua kalau kemudian di sela-sela kesibukan kita untuk mencari pekerjaan itu jangan lupa kita duduk dengan para alim ulama untuk tetap menjaga dan memelihara hati kita agar dipenuhi dengan spirit yang baik, sehingga kalau kita kerja pun itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mendekat ulama itu menjadi sangat penting untuk kita lakukan agar keberkahan rizki yang kita peroleh, pekerjaan yang kita lakukan itu senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian yang kedua yang Allah akan berikan kepada umat yang menjauh dari ulama itu adalah wathaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Maka ujian yang kedua, Allah akan memberikan penguasa kepada kaum yang menjauhkan dirinya dari ulama itu, akan diberikan sultanan zaliman, pemimpin yang zalim. Kita bayangkan kalau kita punya teman yang zalim saja tidak enak, apalagi kalau kemudian di lingkungan kita itu dikirim pemimpin yang tidak peduli kepada kaumnya, tidak peduli kepada warganya. Contoh yang paling sederhana, kalau di lingkungan kita itu pemimpin lingkungannya itu tidak peduli, maka hampir bisa kita pastikan mesti yang ada lah tukaran gelut ya kan gitu ya, gara-gara pemimpin yang tidak peduli kepada anggotanya. Maka bagaimana agar lingkungan kita itu menjadi tenang? Maka jangan kita ini menjauhkan diri kepada alim ulama, karena sejatinya kalau ada problem yang terjadi di lingkungan kita, kita mendekat kepada ulama, pasti akan diberikan nasihat yang bagus. Di lingkungan itu jangan tukaran naik kan gitu ya, jangan bertengkar saja. Kenapa? Karena
di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW itu dijelaskan kepada kita, mangkana yu'minu billahi wa yaumil akhiri falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Maka kalau kita dekat dengan ulama pasti akan diberikan nasihat seperti itu. Nggak pantas lah kita ini kalau di lingkungan kemudian suka berantem dengan sesama kita. Itu baiknya kalau kita berteman dengan ulama, maka ketika ada problem yang berkaitan dengan lingkungan kita pasti akan diberikan nasihat. Kenapa? Keamanan lingkungan, kedamaian yang ada di lingkungan kita itu akan menjadi spirit bagaimana kita bisa hidup berdampingan, bertetangga dengan baik dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga-tetangga kita, dan dari situlah kemudian akan memunculkan barokah. Nah, di era modern itu kadang-kadang, apalagi kalau orang sudah hidup di lingkungan perumahan, yang terjadi saya ya saya, kamu ya kamu, gue ya gue, lu gitu, katanya begitu. Lah, ini yang kemudian menjadi satu hal yang kurang baik, karena agama mengajarkan kepada kita pentingnya kita ini bermuasyarah, bergaul dengan sesama kita, dengan lingkungan, dengan alim ulama. Maka dengan menjaga silaturahim itu sejatinya akan mendatangkan kebaikan yang kemudian akan berlanjut kepada keberkahan di dalam menjalani kehidupan kita. Wasalisatu, ujian yang ketiga yang akan diberikan Allah kepada umat yang menjauhkan diri dari ulama, yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Umat itu akan keluar dunia, maksudnya meninggal dunia tanpa iman. Bagaimana mungkin mereka akan mendapatkan iman yang bisa istiqomah kalau kemudian mereka tidak punya tokoh yang mendampingi mereka di dalam membina spiritualitasnya? Maka sesibuk apapun di dalam menjalani kehidupan ini, mari kita luangkan waktu yang kita miliki walaupun hanya sebentar, kita manfaatkan untuk secara istiqomah menjalin komunikasi dengan orang-orang yang alim. Harapannya adalah bagaimana kita akan diberikan nasihat yang bermanfaat, sehingga di dalam menjalani kehidupan ini kalau kemudian ada goncangan-goncangan kehidupan itu, kita akan diberikan solusi yang baik untuk diri kita maupun untuk keluarga kita dan tetangga-tetangga kita. Tetapi kalau kemudian kita ini jauh dari ulama, maka di saat kita mendapatkan ujian-ujian hidup, maka bisa jadi karena kita tidak ada tempat untuk konsultasi, maka kita akan semakin terjerembab di dalam masalah yang sangat dalam, sehingga akan sangat sulit untuk keluar dari problem itu. Maka kita sarankan, mari kita bersama-sama membuat majelis duduk bersama dengan alim ulama. Harapannya mudah-mudahan kita akan mendapatkan spirit yang baik di dalam menjalani kehidupan ini. Kalaupun kemudian kita jalan belok-belok itu karena ketemu dengan ulama, diberi nasihat untuk segera kembali kepada Allah, sehingga dengan demikian kita akan mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah, kesempatan untuk mujalasatul ulama, berkumpul dengan para alim ulama. Dari situ kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Akhirnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.